Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan tidak hanya dinobatkan sebagai raja debat oleh sejumlah pakar komunikasi atau juga disebut komunikolog dari berbagai perguruan tinggi. Namun kalau lihat sepak terjangnya sepanjang masa kampanye ini, kita harus akui Anies dan timnya telah membuat sebuah terobosan baru dalam strategi kampanye yang berdampak sangat besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Anies dan timnya adalah keberanian dan kesediaannya bertemu, berdialog, bahkan berdebat dengan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, diplomat, pelaku bisnis, wartawan, anak muda, pelajar, dan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Semua ini dijabani oleh Anies Baswedan. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini Anies mulai menyasar segmen petani dan nelayan. Seperti yang terbaru itu dilakukan dalam program Desa Anies di Banyuwangi beberapa hari yang lalu. Di Banyuwangi ini antusiasmenya luar biasa, bahkan ada rombongan nelayan itu yang mengaku dia harus berlayar selama 18 jam hanya untuk mengikuti acara Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Terima kasih. Kami jauh-jauh dari pulau, perjalanan menempuh 18 jam lewat kapal kayu. Kami mendesak ke sini. Namanya Desa Anies kan? Jadi sekarang kami mendesak Anies. Jadi persoalan-persoalan ke pulau itu banyak, Pak. Baik dari persoalan kesehatan dan persoalan nelayan dan tani. Persoalan kesehatan, kami jauh, letak geografis kami jauh dari perkotaan. Jadi Sepekan itu masuk Sumeneb ya? masuk Sumeneb, Ya. lebih dekat ke sini Pak daripada Sumeneb. Hmm. Dan kemudian kami lebih senang ke sini daripada Sumeneb. Karena ada ketidakadilan di sana, ada ketimpangan. Beberapa persoalan kami sampaikan ke Sumeneb itu tidak ada tanggapan sama sekali. Persoalan kesehatan, kami mengusulkan agar bagaimana fasilitas kesehatan di sana itu dipenuhi. Karena persoalan-persoalan ibu-ibu hamil, kadang-kadang kalau dirujuk, dibawa ke Banyuwangi, itu belum nyampe Pak, sudah mati di kapal. Ini salah satu persoalan masalah kesehatan. Juga kalau ada masyarakat kekurangan HB Pak, belum sampai juga ke daratan, itu mati di perjalanan. Kekurangan apa? Nggih. Kekurangan apa tadi Mas? HB. Oh, HP. Itu masalah kesehatan Pak. Lagi juga masalah nelayan. Sama persoalannya dengan Banyuwangi ini. Apalagi di kami di pulau yang sangat jauh. Yang susah dalam perhatian atau susah dalam jangkauan dari aparat-aparat. Susah BBM Pak, kelangkaan BBM. Ini masalah. Kedua, kalau musim ikan Pak, itu kadang-kadang ikan dibuang di sana. Nggak ada tempat penampungan. Ini barangkali kalau Pak Anies ditakdirkan, barangkali ada solusi. Kemudian persoalan nelayan ini Pak, banyak nelayan pendatang ke pulau kami. Nelayan kami di sana nelayan tradisional, tapi banyak pendatang-pendatang yang dari luar. Jangan sampai kata menteri apa itu, katanya ikan Cina lepas ke Indonesia. Jangan sampai seperti itu Pak. Iya. Jadi barangkali ini kami ngumpul ini Pak, banyak orang ini. Dari pengusaha ini. Ini mendesak Pak Anies ini datang ke Sapeken. Kami siap patongan untuk transportasinya. Ya Pak. Kami siap, ini sudah siap ini. Ini dari Sepekan ya, datang Ya. sini. 18 jam jenengan sampai 18 sini. jam. Sapeken itu banyak pulau Pak. Ada minyak di sana. Kemudian penerangan harus adil juga Pak. Nah, Oke, ya siap. Namanya siapa? Wawang Pak. Terima kasih Pak Wawan.
Ya, makasih. Jadi gini, Pak Wawan terima kasih sudah memilih untuk datang ke sini walaupun perjalanannya panjang. 18 jam perjalanan ke sini, luar biasa. Dan tadi yang disebut sebagai masalah kesehatan itu, Pak Wawan, kami merasakan seperti Bapak. Kenapa? Jakarta itu kota yang punya kepulauan. Dan kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Ada 11 pulau. Bahkan ada satu pulau itu yang lebih dekat ke Sumatera daripada ke daratan Ancol. Ancol itu kan utaranya Jakarta ya. Itu namanya Pulau Sebira. Lalu alhamdulillah yang kita lakukan terkait kesehatan itu, kita menyiapkan namanya ambulans, kapal ambulans. Sehingga bisa melakukan tindakan untuk warga yang sakit sambil dibawa ke daratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi bukan sekedar kapal pengangkut saja, tapi kapal ambulans yang bisa melakukan aktivitas tindakan di situ. Nanti insya Allah itu, bentar saya teruskan dulu sedikit. Kenapa itu dilakukan? Itu dilakukan untuk pasien-pasien yang ketika dilakukan tindakan di Pulau Seribu, ternyata harus ada tindakan tambahan. Jadi puskesmas ada, kemudian ada puskesmas yang fasilitasnya seperti rumah sakit, klinik. Nah itu kita miliki. Nah kalau di sana belum ada, ya itu harus dibuat juga. Jadi dibuatkan fasilitas pusat kesehatannya, bisa rumah sakit, RSUD, bisa puskesmas plus, kemudian disiapkan ambulansnya. Kemudian supaya itu bisa membuat warga di sana punya rasa tenang. Itu kesehatan. Lalu yang terkait dengan nelayan pendatang, menurut Pak Wawan apa yang harus dikerjakan Pak kalau nelayan pendatang ini? Batas wilayahnya Pak. Selama ini ya batas kerjanya Pak. Sekarang tidak melihat lagi ke situ Pak. Bahkan kami beberapa kali menyampaikan ke DKP pusat, ke provinsi, jangankan ke kabupaten seringkali. Ini tidak ada kunjung. Oke, siap. Jadi soal regulasi pembatasan ya. Oke, siap. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih, salam buat semuanya. Doakan saya bisa sampai sepakan Pak. Soal program Desa Anies ini saya harus acungi jempol 2 jari, bahkan 2 kaki, karena melalui program ini Anies mengubah wajah kampanye politik di Indonesia. Kampanye tidak lagi berbasis pengerahan massa, arak-arakan, joget dangdutan, dan lempar-lempar hadiah. Anies itu dengan sabar, telaten, dan bahkan tabah ya, melayani berbagai pertanyaan, serangan, dan kritikan tajam dari penentang dan pendukung paslon lain yang jadi lawan Anies. Fenomena ini bisa terlihat itu dalam program Desa Anies yang digelar oleh Total Politik di Jakarta. Para pendukung Prabowo, Ganjar, Jokowi, bahkan pendukung Ahok itu bisa bebas bertanya jawab dengan Anies. Desa Anies ini benar-benar debat langsung tanpa aturan kaku seperti yang diselenggarakan oleh KPU. Ibarat tinju atau make martial art ini ya, ini adalah pertarungan jalanan yang dilakukan dengan riang gembira, nggak ada baper, nggak ada hard feeling. Itulah indahnya demokrasi. Dari berbagai program Desa Anies yang digelar di sejumlah kota yang sangat mengejutkan, ternyata jumlah yang hadir itu terbanyak di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebuah kota yang selama ini tidak terlalu masuk ya dalam radar politik dan pergerakan mahasiswa ataupun pemuda nasional. Jadi teman-teman semua di sini udah ada Bang Anies nih. Bang Anies tadi dari mana Bang Anies? Ditungguin nih sampai panas banget keringetan kita semua Bang Anies. Iya, gini. Tapi ini ya, saya datang ke tempat ini. Ini mungkin salah satu. Ini barangkali ini salah satu desak Anies yang terbanyak yang pernah saya alami. Ya. Oh, biasa. Ini dahsyat ini. Aduh. Luar biasa. Pontianak memang beda. Pontianak memang beda. Pontianak punya cerita, dahsyat. Dahsyat Bang Anies. Dahsyat.
Oke. Tepuk Siap. tangan dulu dong buat teman-teman Pontianak. Biasa. Jadi kembali lagi Bang Jadi Anies. saya tadi pagi tiba di Pontianak, langsung mampir ke Pasar Flamboyan. Ya. Salah satu nama pasar terindah yang saya pernah temui. Iya, biasanya kan pasar baru, pasar minggu. Ini pasar Flamboyan. Romantis juga ya nama pasarnya ya di sini ya. Nah, terus dari situ, habis dari Pasar Flamboyan, saya mampir dulu ke Kopi Asyang. Selesai dari situ, mampir ke kampung. Nama kampungnya apa? Kampung Anies di situ. Dari sana kemudian kami bersilaturahmi dengan Uskup Agung, Keuskupan Pontianak. Jadi tadi ada jamuan makan siang dengan Bapak Uskup Agung, Monsinyur Agustinus Agus. Dan setelah selesai makan siang dengan Monsinyur Agustinus, langsung datang ke sini ke Desak Anies. Di media sosial saya membaca testimoni sejumlah mereka yang hadir maupun yang menyaksikan melalui siaran langsung di sejumlah stasiun televisi dan kanal YouTube. Mereka bangga melihat itu dan juga menjadi bagian dari peristiwa itu. Ada yang tadinya menyatakan biasanya malas hadir dalam kegiatan politik yang isinya cuma bagi-bagi hadiah dan juga dangdutan. Ya kalau ada orasi itu hanya bersifat monolog. Ada yang ngaku sampai merinding melihat orang bersedia berdesak-desakan, berpanas-panasan hanya untuk dengerin orang jawab pertanyaan. Ada yang menyebut mereka rela datang tanpa dibayar dan dikasih nasi bok. Dan ada yang sangat optimis kegiatan semacam itu telah membuat demokrasi Indonesia sekarang itu menjadi naik kelas. Imam Besar Masjid New York asal Indonesia, Samsi Ali, bahkan menilai program Desak Anies ini dan Selepet Muhaimin belum pernah dia temukan dalam sejarah perpolitikan dunia. Padahal dia ini kan sudah puluhan tahun tinggal di Amerika dan selama ini kan selalu jadi rujukan standar demokrasi itu ya di Amerika. Dan mendebat-debat capres di sana itu sangat menarik, kampanye dan debatnya sangat menarik. Soal Selepet Muhaimin terus terang saya belum bisa menilai karena saya memang belum nonton. Nah, terobosan Anies rupanya tidak hanya berhenti sampai di situ. Kamis malam Anies secara perdana muncul live di platform TikTok. Antusiasme pengguna TikTok ini sungguh mengejutkan sampai tembus angka 300.000 saat live loh ya. Jumlah yang sangat besar untuk seorang politisi, topik politik dan juga baru pertama kali muncul di TikTok. Yang dibahas Anies ini cukup serius. Padahal kan cerita yang ada sekarang ini TikTok ini isinya anak-anak alay ya. Kalau ada politisi atau capres dan cawapres maupun mantan cawapres atau cawapres gagal gitu, gaya mereka itu juga ikut-ikutan alay. Saya ajak Anda ikut menyimak potongan ketika Anies live di TikTok. Tidak semua dari durasinya yang cukup panjang selama 27 menit ini saya tayangkan. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih soal gagal. Ada yang punya pandangan begini. Saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, ingat-ingat tuh. I am not afraid if you fail to achieve what you plan. But I am afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low. Jadi kadang-kadang, ini kembali pada soal gagal, tidak berhasil meraih yang direncanakan, nggak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tapi rencana terlalu rendah. Jadi usul saya tinggikan rencana, kerja keras, kerja cerdik, kerja tuntas sambil doa, insya Allah bisa melampaui yang direncanakan.
bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Dan bicara soal mimpi, kita harus punya bacaan yang banyak, pengetahuan yang luas, supaya mimpinya juga luas. Karena kita nggak mungkin memimpikan yang kita tidak ketahui. Kalau seseorang tidak pernah dengar kata neuroscience, maka ya dia tidak pernah bermimpi untuk jadi neuroscience. Kalau seseorang tidak pernah mengetahui ada astronot, ya nggak pernah membayangkan cita-cita jadi astronot. Yang diimpikan, yang dibayangkan selalu yang dia ketahui. Saya ini pengen bacanya lebih leluasa, gimana ya caranya ya? Ini cepat sekali, saya mau baca udah hilang. Bisa lambat enggak ya? Bentar ya, sorry nih, namanya juga pemula. Karena kurangnya edukasi Pak, oke. Dari mimpi jadi nyata ya. Memang begitu perjalanannya. Bisa digerakin juga ya. Pak, keluarga saya Amin garis keras sampai profil WA-nya pun foto Bapak Anies. Salam ya buat keluarganya ya. Doakan. Oh, jadi bisa digerakin rupanya ya. Iya. Jadi saya bisa scroll pakai tangan. Oh, ini info baru nih. Bentar. Ini sambil saya liatin ya. Pak, cerita tentang struggling selama Bapak kuliah. Siapa nih ketupak nih? Gini, kalau kita lihat masa kuliah ya, masa belajar, kadang-kadang saya bilang gini, masa kuliah itu, masa belajar itu masa yang berat dijalani, enak diceritakan. Kalau udah lulus nyeritainnya dengan senang hati. Tapi kalau pas lagi ngejalaninya sering berat. Gini teman-teman, saya pernah ngalamin kuliah dan tugasnya banyak sambil aktif, tapi kamu itu mahasiswa yang memanfaatkan memanfaatkan waktunya dengan baik, memanfaatkan suasana kemahasiswaan dengan baik, pakai alat ukur sederhana. Waktunya longgar apa enggak? Kalau mahasiswa dan waktu kosongnya banyak, berarti you're in the wrong track. Kalau jadi mahasiswa dan sibuk dengan segala macam aktivitas, apapun aktivitasnya itu, maka you're
you're on the right track. Jadi buat saya indikator paling sederhana gitu. Dan masa kuliah itu masa kita bisa mengembangkan semua potensi tanpa ada ya semua potensi lah, tanpa ada keharusan seperti ketika SMA. Jadi saya pikir buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah, jadilah mahasiswa yang sibuk, jangan menjadi mahasiswa yang nganggur. Yang kedua, perbanyak bacaan, sering ke perpustakaan, sering pinjam buku, sering baca buku. Lalu jangan lupa sempatkan juga untuk baca semacam novel. Itu membantu membangun imajinasi. Oh, ada yang bilang nih, takut ambil keputusan yang salah. Gini, teman-teman, ambil keputusan itu makin... Ternyata di tangan Anies, TikTok yang selama ini citranya alay, joget-jogetan, bercandaan nggak jelas, itu bisa jadi serius dan jelas ini sangat bermanfaat. Kita ingatkan dulu banyak sekali sinisme tentang TikTok sampai ada yang disebut capres yang itu sebagai pangeran TikTok ya, karena senangnya tampil di TikTok, joget-jogetan nggak jelas begitu ya, dan sebenarnya apa itu manfaatnya dan apa kaitannya dengan pencapresan dia juga tidak ada gitu. Jadi saya kira ya platform media sosial itu sama juga dengan demokrasi. Banyak sekali fiturnya, tergantung di tangan siapa fitur itu dimanfaatkan. Di tangan orang-orang yang alay yang menganggap bahwa proses demokrasi seperti Pilpres hanya sekedar ritual prosedural 5 tahunan yang bisa dimenangkan secara curang dan dangkal, ya ini hanya hanya platform untuk tadi joget-joget nggak jelas begitu ya, alay-alayan. Tetapi kalau di tangan orang yang sadar sangat serius bahwa soal Pilpres, soal demokrasi ini soal yang sangat penting dan harus dikelola dengan cara yang baik dan benar juga, ini bisa menjadi ajang pendidikan politik yang luar biasa manfaatnya untuk generasi muda kita. Saya kira memang kehadiran Anies kali ini beda sekali ya. Kita bisa melihat sebenarnya sepak terjang dia ketika dimulai pada debat perdana kemarin, yang tadinya orang sudah skeptis dengan debat capres karena sejak awal orang mencurigai KPU dan yang tidak akan netral dan juga aturan-aturan yang sangat ketat, ternyata menjadi sangat menarik ya. Bahkan saya tadinya menduga debat cawapres akan lebih banyak ditunggu oleh pemirsa, ternyata tidak. Debat capres yang perdana itu penontonnya jauh lebih besar dibandingkan debat cawapres, dan diperkirakan ini untuk debat yang kedua yang akan berlangsung tanggal 7 Januari nanti antusiasme publik akan semakin tinggi ya, karena ini kita bisa lihat dari safari-safari Anies di berbagai kota melalui program Desak Anies tadi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.